Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan keberkahannya. Kita masih diberikan kesempatan dalam setiap langkah dalam kehidupan. Baiklah, sholawat berangkaikan salam, marilah kita hanturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, nama saya Sinan Sapita. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan memaparkan makalah berikutnya, yaitu hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Baik, adapun penjelasannya di sini yaitu komponen-komponen terpenting dalam pendidikan Islam adalah peserta didik. Dalam perspektif Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek, dan oleh karena itu pendidikan tidak akan bisa terlaksanakan tanpa adanya peserta didik. Baik, adapun pengertian peserta didik yaitu menurut Ahmad Syar'i dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengatakan bahwa peserta didik ialah sumber daya manusia yang memerlukan pendidikan. Selanjutnya, pernyataan objektif juga dilontarkan oleh Abu Dinata yang menyebutkan bahwa peserta didik adalah setiap orang yang tengah memerlukan pendidikan, pengetahuan, atau ilmu, bimbingan dan pengarahan. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peserta didik adalah seseorang yang masih memerlukan bimbingan dan pengarahan demi tercapainya suatu tujuan. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut dengan thalib yang berarti murid. Secara etimologi, murid yang berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Sedangkan thalib dalam bahasa berarti orang yang mencari. Sedangkan menurut istilah tasawuf adalah penumpu jalan spiritual yang berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah. Sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa. Berikutnya yaitu B. Karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah suatu komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Adapun karakteristik peserta didik itu sendiri adalah sifat-sifat yang dimiliki individu sebagai siswa yang dapat diidentifikasikan sebagai orang yang mencari ilmu, pengetahuan dengan sungguh-sungguh untuk tekad di masa depan, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Adapun karakteristiknya yaitu pertama, peserta didik menjadikan Allah sebagai motivator utama dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kemudian senantiasa mendalami pelajaran secara maksimal yang ditunjang dengan persiapan akan kekuatan mental, ekonomi, fisik, dan psikis. Kemudian senantiasa melakukan perjalanan
dan melakukan riset dalam rangka menuntut ilmu, karena ilmu tidak hanya terdapat dalam satu majelis, tetapi dapat dilakukan di tempat majelis-majelis lainnya. Kemudian memiliki tanggung jawab. Ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat baik dirinya maupun orang lain. Itulah beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang peserta didik dalam pendidikan Islam. Faktor-faktor tersebut secara sinergi dan terpadu mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Pada aktivitas pendidikan, baik pendidikan umum maupun yang berbasis Islam, pada umumnya memiliki sumber-sumber nama sebagai landasan berpijak, Al-Quran dan hadis. Karakteristik peserta didik yang ideal, perspektif Al-Quran dan hadis dapat dilihat dari sifat mereka yang niat karena Allah, ikhlas, sabar, tawadu, dan toleransi, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian C. Akhlak peserta didik. Karena seorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmu itu memerlukan bimbingan, pengarahan, petunjuk dari seorang guru. Maka muncullah pula etika pergaulan yang baik yang harus dilakukan seorang murid terhadap gurunya. Bagian inilah yang pada akhirnya membawa konsep tentang akhlak murid pada gurunya serta konsekuensinya. Jika akhlak demikian tidak ditegakkan, maka akhlak yang harus dipenuhi oleh peserta didik yaitu: pertama, peserta didik harus membersihkan di hati dari kotoran, penyakit, jiwa sebelum ia menuntut ilmu, sebab belajar merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang bersih dan ikhlas. Kedua, peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam tujuan menuntut ilmu ini kita harus juga berniat untuk menghilangkan rasa kebodohan. Ketiga, yaitu seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan cobaan yang datang. 4. Seorang pendidik harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati gurunya atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara dengan cara yang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.